Bab 123. Terkejut, terkejut, terkejut. Para kaligrafer terkenal di dunia kebanyakan sudah berusia lanjut. Karena seni menggambar, kaligrafi dan semacamnya, walaupun memulainya tidak sulit, namun ingin menyampaikan perasaan dan pikiran tertentu lewat karya memerlukan latihan dan waktu yang lama. Ini namanya pendewasaan dalam waktu. Master Louis sudah terkenal bertahun-tahun, lagi pula setiap gambar karyanya memiliki arti yang dalam, orang biasa tidak dapat menirunya. Orang di lingkaran gambar dan kaligrafi menebak Master Louis seharusnya adalah seorang orang tua berusia 50 tahunan, rambut putih, lagi pula sudah mengalami naik turunnya kehidupan, jadi dapat menggambar karya yang memiliki keunikan dengan sikap santai dan mengerti dunia fana ini. Lani Li juga dulu mengira seperti ini. Namun hari ini melihat foto bertanda tangan di tangannya, dia tidak tahan menunjukkan ekspresi terkejut. Di foto tidak menunjukkan wajah depan Master Louis, hanya sebuah foto punggung, namun melalui bayangan punggung ini dapat dilihat Master Louis bukan orang tua berambut putih yang mereka bayangkan, melainkan seorang pemuda. Seorang pemuda yang sangat muda. Bila bukan karena ada Gubernur Yosef yang menjamin, mereka bahkan curiga pemuda di foto ini sama sekali bukan Master Louis. Selain jaminan gubernur, masih ada satu karakteristik yang juga segera menepis kecurigaan semua orang pada identitas Master Louis. Karena mereka melihat tanda tangan di atas foto adalah Master Louis, lagi pula menggunakan huruf seni, benar-benar sama dengan gaya di dalam karyanya, sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Dengan kata lain adalah 10 foto bertanda tangan ini sebenarnya juga termasuk karya Master Louis, hanya huruf seni ini saja sudah bernilai tinggi. Hampir dalam sekejap, berita Master Louis adalah seorang anak muda tersebar. Semua orang di dalam acara lelang sangat terkejut, selanjutnya berseru takjub, Master Louis sungguh jenius menggambar. Beberapa gadis muda awalnya hanya memuja Master Louis sebagai idola, namun saat melihat bayangan punggung ini, tiba-tiba ada semacam dorongan ingin mengejar Master Louis menjadi suami. Terutama sisi wajah yang hanya terlihat seperempat itu, garisnya begitu jelas, sekali lihat tahu dia adalah pria tampan. Perasaan misterius tersembunyi seperti ini sungguh membuat orang tidak tahan. Para gadis ini seketika menunjukkan ekspresi tergila-gila, sangat ingin maju merebut 10 foto bertanda tangan itu, nanti malam diam-diam melihatnya di dalam selimut sambil memeluk bantal. Sedangkan saat Haze Jiang melihat foto ini, keningnya mengernyit, dia merenung, karena dia merasa sangat familiar dengan bayangan punggung ini, terutama baju yang dikenakan Master Louis itu, sepertinya dia pernah melihatnya. Tiba-tiba, Haze Jiang tiba-tiba menoleh ke arah Louis Lu. Saat ini Louis Lu sudah meninggalkan tempat duduk, di sebuah belokan akan menghilang, namun perasaan sekejap ini membuat tubuh Haze Jiang bergetar. Benar saja dia. Malam itu, saat Haze Jiang pertama kali ke Villa Green bertemu Louis Lu, dia mengenakan pakaian di dalam foto. Louis Lu adalah Master Louis. Nyonya muda tercantik nomor 1 di provinsi Jiangnan ini, untuk pertama kalinya. Menunjukkan ekspresi terkejut, dadanya naik turun karena Louis Lu, pemuda yang dia kira orang barbar ini. Bisa seberapa terkejut maka seberapa terkejut. Cepat pergi ke belakang panggung. Haze Jiang tiba-tiba teringat sesuatu, bergegas menginjakkan sepatu hak tingginya berlari ke belakang panggung. Sander Ye tidak mengerti, namun tetap mengikuti Haze Jiang ke belakang panggung. Saat ini sudah ada tidak sedikit pebisnis kaya mengelilingi di sekitar Yasmin Guo, sedang berdebat sengit akan sesuatu. Mereka semua adalah bos yang menjalankan perusahaan produk perawatan wajah, kali ini mencari Yasmin Guo tentu saja agar merekrut tim Yasmin Guo ke perusahaan mereka.
harga yang dikeluarkan sudah mencapai jumlah yang mengejutkan. Namun Yasmin Guo tetap tidak terpengaruh. Terima kasih atas perhatian semuanya, tapi tim kami tidak akan meninggalkan Hailey Corp. Lagi pula aku tidak punya hak atas resep, alert. Kata Yasmin Guo dengan ekspresi dingin. Tidak punya hak. Kamu adalah penanggung jawab produk ini, kenapa bisa tidak memiliki hak? Walaupun kamu sudah menandatangani perjanjian dengan Hailey Corp, kami juga bisa membantumu membayar uang kompensasi yang besar, asal kamu datang ke perusahaan kami, atau menjual resepnya pada kami saja. Haze Jiang bertanya dengan suara kering, Nona Yasmin Guo, kamu tidak memiliki hak, apa karena Louis Lu? Dia hanya bertanya mencari tahu. Sejujurnya ada terlalu banyak keraguan di hatinya. Yasmin Guo awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan orang-orang ini, namun setelah mendengar Haze Jiang bertanya, dia meliriknya dengan tatapan aneh, namun tidak banyak bicara apapun, berbalik meninggalkan tempat. Haze Jiang seketika membeku di tempat. Tubuh kecilnya yang montok tidak hentinya bergetar. Yasmin Guo tidak mengatakan apapun, namun tatapan itu sudah menjelaskan semuanya. Sebuah jawaban mengejutkan yang sulit dipercaya bersiap keluar di dalam hati Haze Jiang. Resep rahasia aler disediakan oleh Louis Lu. Saat ini, seperti ada sebuah gedung besar runtuh, kepala Haze Jiang seketika terasa kosong. Apakah dirinya sungguh salah menilai? Di luar pusat kebudayaan, Sekretaris Gubernur melihat Yosef yang keluar, berseru hormat, Gubernur. Yosef yang mengangguk, namun tidak masuk ke dalam mobil, melainkan berkata pada sekretaris, kamu menyetir pulang dulu, sebentar lagi aku akan makan dengan 2 orang teman, nanti aku akan naik taksi sendiri. Baik. Sekretaris tidak berani banyak bertanya, Gubernur berkata apa, dia hanya perlu melakukannya saja. Menyalakan mobil. Saat bersiap menyetir mobil pergi, sekretaris melihat keluar jendela sebentar, melihat Gubernur dengan wajah penuh senyum berjalan mendekat ke arah 2 orang, jelas 2 temannya sudah keluar. Salah satunya adalah Owen Sen, pemegang kekuasaan keluarga Sen. Sekretaris mengenalinya, namun 1 orang lainnya adalah seorang anak muda. Melihat ekspresi Gubernur, sepertinya sangat familiar dengan anak muda itu, namun bukan dekat antara senior dan junior, melainkan seperti 2 orang teman yang saling menghormati. Sebenarnya siapa anak muda ini? Tak disangka bisa begitu dekat dengan Gubernur. Bahkan, Gubernur masih menaruh lengannya ke atas pundaknya. Sekretaris yang melihat pemandangan ini seketika sangat terkejut. Bersambung.